Pemirsa Magix mengenalkan Zero 40, konsol gaming portable berlayar vertikal yang dirancangkan untuk emulasi game klasik dan game Nintendo DS. Perangkat ini menawarkan layar sentuh IPS, sistem Android, chipset stabil, serta baterai awet untuk pengalaman bermain retro yang praktis. Magix X mengenalkan Zero 40, konsol gaming portable berlayar vertikal yang dirancang untuk emulasi game klasik dan game Nintendo DS. Magix X Zero 40 mengusung layar sentuh IPS berukuran 4 inci dengan resolusi 480 x 800 pixel. Orientasi layar secara vertikal membantu meniru tata letak dua layar Nintendo DS secara simulasi dalam satu panel tunggal, memberikan pengalaman gaming klasik yang lebih natural bagi game-game tertentu. Di bagian dalam, Magix X Zero 40 ditenagai oleh chipset Allwinner A133P berbasis ARM Cortex A53 dengan kecepatan hingga 1,8 GHz. Perangkat ini dijalankan dengan sistem Android sehingga pengguna dapat menjalankan emulator game klasik dan fitur lain dengan kompatibilitas yang lebih luas. Zero 40 memiliki memori RAM 2 GB DDR4 yang membantu menjaga kinerja sistem dan emulasi game. Perangkat ini juga dilengkapi dengan dua speaker stereo, memberikan suara yang lebih jelas saat bermain game berbasis retro. Untuk konektivitas, Magix X Zero 40 menawarkan dukungan Wi-Fi dengan frekuensi 2.4 GHz serta Bluetooth untuk sambungan perangkat nirkabel. Hal ini memungkinkan pembaruan sistem dan komponen luar lain terhubung ke perangkat secara mudah. Magix X Zero 40 dilengkapi baterai berkapasitas 4.300 mAh yang menawarkan waktu bermain antara 5 hingga 7 jam dalam satu pemakaian. Kapasitas ini cukup untuk aktivitas gaming retro pada perangkat portable tanpa sering mengisi ulang. Perangkat ini dirancang utama untuk emulasi berbagai platform game klasik termasuk PlayStation 1, Nintendo 64, PSP, SNES, NES, serta game arcade lebih lawas. Dengan Android sebagai basis sistem, pengguna dapat mengatur emulator sesuai kebutuhan dan preferensi game yang ingin dimainkan. Berbagai sumber IDX Channel. Perusahaan teknologi asal China, Honor, bersiap memasuki era robotika dengan meluncurkan robot humanoid pertamanya di ajang Mobile World Congress 2026 di Barcelona. Langkah ini menandai ekspansi Honor dari bisnis smartphone ke teknologi embodied AI dan layanan berbasis robot. Perusahaan teknologi asal China, Honor, siap masuki era robotika dengan meluncurkan robot humanoid pertamanya di ajang Mobile World Congress 2026 Barcelona. Honor dijadwalkan memperkenalkan robot humanoid berbasis AI dalam acara produk menjelang MWC 2026. Ini menjadi langkah besar perusahaan untuk masuk ke sektor robotika global yang sedang berkembang pesat. Robot dirancang sebagai servis robot yang dapat membantu aktivitas konsumen, termasuk memberi bantuan di toko atau layanan publik. Teknologi ini menjadi bagian strategi Honor membangun ekosistem AI di luar smartphone. Peluncuran ini akan ditampilkan dalam keynote bertema AI di MWC Barcelona, menegaskan arah perusahaan menuju inovasi perangkat cerdas dan otomatis berbasis AI. Langkah Honor memasuki robotika menjadi tanda pergeseran strategi bisnis. Dari produsen ponsel menjadi perusahaan teknologi yang mengembangkan AI, fisik, dan perangkat cerdas terintegrasi. Honor akan bergabung dengan perusahaan teknologi lain yang juga mengembangkan humanoid, menunjukkan perlombaan global dalam mengembangkan robot cerdas untuk industri dan konsumen. Debut robot humanoid Honor di MWC 2026 menjadi sinyal kuat bahwa perangkat cerdas masa depan tak hanya berbentuk smartphone. Dengan AI dan robotika yang semakin terintegrasi, perusahaan teknologi global diprediksi akan bersaing menghadiri asisten robot dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Nintendo mengumumkan peluncuran kembali game klasik Pokemon, Fire Red dan Leaf Green ke konsol Nintendo Switch. Game ikonik era Game Boy Advance ini dijadwalkan rilis pada 27 Februari bertepatan dengan perayaan Pokemon Day. Nintendo mengumumkan peluncuran kembali game klasik Pokemon, Fire Red dan Leaf Green ke konsol Nintendo Switch. Pokemon Fire Red dan Leaf Green akan dirilis secara digital melalui Nintendo eShop dan My Nintendo Store. Game dapat dimainkan di Switch dan Switch generasi baru.
Peluncuran dilakukan pada 27 Februari, momen peringatan seri Pokemon yang menjadi salah satu franchise game terbesar di dunia. Langkah ini sekaligus membangkitkan nostalgia penggemar lama. Pemain akan kembali menjelajahi region Kanto dan menangkap Pokemon legendaris seperti era aslinya. Game ini menyajikan 151 Pokemon klasik dan sistem RPG berbasis turn-based. Fire Red dan Leaf Green merupakan remake game Pokemon generasi awal yang pertama kali dirilis pada 2004. Keduanya menjadi salah satu judul paling sukses di seri Pokemon. Game akan dijual terpisah dengan harga sekitar $19,99 Amerika Serikat per judul, menawarkan pengalaman nostalgia tanpa perubahan besar pada gameplay asli. Rilis ulang Fire Red dan Leaf Green menunjukkan strategis Nintendo membawa game legendaris ke platform modern. Dengan konsol Switch, generasi baru gamer dapat menikmati petualangan klasik Pokemon, sekaligus menghubungkan penggemar lama dan baru dalam satu ekosistem game global. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan akan memberikan notasi khusus bagi emiten yang belum memenuhi ketentuan minimum free float 15%. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan transparansi dan memberikan perlindungan tambahan bagi investor retail di pasar modal Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan menegaskan rencana pemberian notasi khusus sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan keterbukaan informasi di pasar modal. Ketentuan minimum free float 15% merupakan salah satu syarat untuk menjaga likuiditas dan kualitas perdagangan saham. Kebijakan free float minimum 15% sendiri merujuk pada aturan Bursa Efek Indonesia yang mewajibkan emiten memiliki persentase kepemilikan saham oleh publik pada batas tertentu. Tujuannya untuk meningkatkan likuiditas dan mencegah terjadinya pergerakan harga yang tidak wajar akibat keterbatasan saham beredar. Pejabat sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menyatakan, notasi khusus ini akan menjadi sinyal informasi bagi pelaku pasar agar lebih mudah mengidentifikasi emiten yang belum memenuhi ketentuan free float. Langkah ini dinilai memberikan perlindungan tambahan terutama bagi investor retail. Akan ada suatu hal yang baru, yaitu akan diberikan notasi khusus terhadap emiten-emiten yang memang belum memenuhi free float 15% ini. Friderika menambahkan pihaknya belum dapat memastikan waktu pasti penerapan notasi tersebut. OJK masih menunggu koordinasi dan hasil pembahasan teknis dengan Bursa Efek Indonesia beserta SRO terkait mekanisme pengawasan dan implementasi di lapangan. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan disiplin emiten dalam memenuhi ketentuan free float, sekaligus memberikan kejelasan informasi bagi pasar sehingga mendukung terwujudnya pasar modal yang sehat dan berdaya saing. Dari Jakarta, Riki Anwar di Tim Liputan IDX Channel. Emiten makanan PT Central Food Indonesia Tbk membidik pertumbuhan penjualan sekitar 25% pada 2026. Target ini ditetapkan seiring upaya perusahaan meningkatkan kinerja dan memperluas pasar di tengah persaingan industri makanan. Emiten makanan PT Central Food Indonesia Tbk membidik pertumbuhan penjualan sekitar 25% pada 2026. Central Food menargetkan penjualan mencapai sekitar 119 miliar rupiah pada 2026. Angka ini naik dari realisasi penjualan 2025 yang tercatat 95,26 miliar rupiah. Pertumbuhan penjualan dibidik melalui optimalisasi kinerja anak usaha dan penguatan distribusi. Langkah ini diharapkan menjadi motor utama peningkatan penjualan perseroan tahun ini. Manajemen menilai target pertumbuhan 25% masih realistis, seiring upaya peningkatan penjualan dan perbaikan kinerja bisnis secara keseluruhan. Periode Ramadan dan Lebaran diperkirakan menjadi salah satu faktor pendorong penjualan, terutama pada awal tahun. Momen konsumsi tinggi dinilai berpotensi meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan terus memperkuat strategi penjualan dan jaringan distribusi agar dapat menangkap permintaan pasar dan menjaga pertumbuhan di tengah kompetisi industri makanan. Target penjualan yang lebih tinggi menunjukkan langkah ekspansi Central Food Indonesia di 2026. Dengan strategi distribusi dan momen konsumsi yang kuat, perusahaan berupaya menjaga pertumbuhan dan memperbaiki kinerja bisnis di tahun berjalan. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten retail PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart berkolaborasi dengan Layar Digi untuk menghadirkan konsep bioskop mini atau mikrosinema di ribuan gerainya. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperluas akses hiburan layar lebar bagi masyarakat di daerah yang selama ini belum terjangkau oleh infrastruktur bioskop konvensional.
Alfamart resmi menandatangani nota kesepahaman dengan Layar Digi untuk memanfaatkan jaringan tokonya yang tersebar luas di seluruh Indonesia sebagai lokasi bioskop mini. Inisiatif ini muncul menyusul data yang menunjukkan bahwa baru sekitar 21,7% masyarakat Indonesia memiliki akses langsung ke bioskop. Melalui kolaborasi ini, area lantai 2 gerai Alfamart akan ditransformasikan menjadi ruang menonton yang inklusif sekaligus menjadi pusat interaksi komunitas bagi keluarga Indonesia. Sebagai tahap awal, proyek percontohan atau pilot project akan dilaksanakan di gerai Alfamart Agricola, Gading Serpong pada Maret 2026 mendatang. Presiden Direktur Alfamart Hans Prawira menyatakan bahwa kehadiran mikrosinema ini sejalan dengan visi perseroan untuk menjadi toko komunitas yang melampaui sekedar tempat belanja kebutuhan harian. Kedepan, ekspansi bioskop mini ini targetkan mampu menjangkau hingga 50 kota di seluruh Indonesia untuk menjembatani kesenjangan akses hiburan. Selain sebagai sarana hiburan, CEO Layar Digi, Victor Timothy, menekankan bahwa platform ini juga berfungsi sebagai media pembelajaran interaktif bagi komunitas pendidikan. Adapun kehadiran microcinema di Alfamart diharapkan mampu memperkuat ekosistem kreatif dengan memberikan ruang baru bagi sinias lokal untuk mendistribusikan karya mereka secara lebih luas. Dengan dukungan Rahayu Saraswati sebagai Presiden Komisaris, Layar Digi optimis konsep hiburan mikro ini dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Berbagai sumber, ID Action.